Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dalam Allah menghadirkan kita di masjid ini. Berharap betul kita kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Bapak Ibu, guru surga yang kami muliakan, Amin. kita lanjutkan kajian hikmah pelajaran tafsir dari ayat Al-Quran. Kita masuk ke ayat 19 surat Ali Imran. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, di ayat 18 sudah kita sampaikan kemarin, di mana Allah menyatakan, Allah memproklamirkan, Allah mengklaim, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan malaikat pun mengakuinya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu pun mengakuinya. Qaiman bil qisti, yang Allah yang menjadikan semua itu menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Setelah Allah mengatakan itu Bapak Ibu, kemudian Allah mengatakan di ayat 19-nya, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini Allah sampaikan kepada pemuka-pemuka Bani Israel Bapak Ibu. Karena pemuka-pemuka Bani Israel itu tahu Bapak Ibu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang benar itu adalah Islam. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam. Tapi karena mereka menyimpang, melenceng, dan mereka buat nama sendiri, adanya Nasrani, adanya Yahudi, itu bukan label dari Islam. Agama yang dibuat para Nabi itu adalah agama Islam. Tapi ketika mereka lari dari Islam, maka mereka menamai nama mereka Nasrani dan Yahudi, dan kita orang Islam pun menyamai dia dengan nama Nasrani dan Yahudi itu. Maka Allah mengatakan di sini penting, Allah mengatakan Allah yang menjadikan semuanya. Malaikat-malaikat mengakuinya, orang-orang berilmu mengakuinya. Maka agama yang benar itu adalah Islam. Pelajaran hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Tidak ada sama, semua agama ini sama, tidak Bapak Ibu. Ada juga mengatakan semua agama sama. Masa semua agama sama? Maka orang Islam tidak akan siap dengan mengatakan klaim seperti itu. Karena orang Islam itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai pedomannya, Al-Qur'an mengatakan innad dina indallahil Islam. Bahwa semuanya agama yang benar itu adalah Islam. Amin. Jadi Bapak Ibu, Islam adalah sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Segala aturan dalam Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu jelas-jelas manusia yang amanah, yang jujur, yang mengatakan bahwa ada Tuhan. Nabi Muhammad mengatakan ya Tuhan, tidak. Nabi Muhammad tidak mengklaim dia sebagai Tuhan, tapi dia sebagai penyalur lisan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pemikiran-pemikiran manusia. Bayangkan Bapak Ibu, memaaf agama-agama yang di luar Islam itu masuk pikiran-pikiran manusia di situ.
Nasrani awalnya murni, kemudian masuk pikiran-pikiran dirubah hanya kita sucinya. Yahudi juga seperti itu, awalnya murni, kemudian dirubah kita sucinya oleh para rahib dan pendeta-pendetanya. Dan agama di luar agama samawi itu betul-betul hasil dari pemikiran Bapak Ibu. Agama itu, agama Buddha, pokoknya di luar agama samawi, di luar Nasrani, di luar Islam, di luar Yahudi, hanya tiga ini agama samawi Bapak Ibu, betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Artinya agama samawi itu agama dari langit, Islam murni, Nasrani itu dicampur adukkan kitab sucinya, Yahudi juga dicampur aduk kitab sucinya, dan di luar tiga agama ini buah dari pemikiran-pemikiran manusia Bapak Ibu. Karena manusia itu banyak hartanya, dermawan dan dia baik, kemudian dia menjadikan kitab, jadi dia didewa-dewakan Bapak Ibu. Meninggal dia, ya, jadi dewa ini. Kemudian anaknya menggantikan, anaknya meninggal, anaknya menjadi dewa, dibuat patung untuk anaknya karena berjasa. Itu agama di luar Islam. Maka kita bersyukurlah Bapak Ibu kita terlahir dari Islam. Maka jangan sampai kita mati tidak membawa Islam Bapak Ibu. Mungkin agama kita Islam, tetapi kita Islam, tapi kita hidup dengan cara Islam. Yang kedua yang bisa kita ambil hikmah, pastikan Bapak Ibu Islam sebagai sistem kehidupan kita. Islam tidak hanya agama salat dan puasa saja Bapak Ibu, tapi pedoman seluruh aspek kehidupan. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, muamalah Islam. Apa muamalah Islam? Nampak akhlak di situ Bapak Ibu. Banyak maaf-maaf di situ. Tidak apa-apa, insya Allah lanjut. Nah, itulah orang Islam Bapak Ibu. Kalau kita berbelanja dengan orang Islam, kita tidak akan ditipunya. Kalau kita bertetangga dengan orang Islam, kita tidak akan diganggunya. Luar biasa, itu Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa man talaqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmah ba'yan bainahum. Dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab itu berselisih. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak berselisih awalnya Bapak Ibu, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Jadi orang Nasrani dan Yahudi itu datang ilmu kepada mereka, mereka tidak berselisih. Yakin mereka memang akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad di situ. Tapi ketika mereka lihat yang nabi yang datang itu dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, karena kedengkian mereka tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh nabi yang ditunggu-tunggunya itu Bapak Ibu. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu, yang sumber perpecahan adalah iri dan sombong. Orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu iri dengan Nabi Muhammad. Kenapa harus bangsa Arab? Kenapa tidak Bani Israel? Kemudian mereka sombong, mereka lebih hebat, ras mereka lebih kuat. Maka mereka tidak mau mengikuti orang yang membawa ajaran yang benar, dia tahu benar. Tapi karena tidak dari suku mereka anggap dari ras-ras yang rendah, mereka tidak mau mengikutinya. Maka jangan pernah kita iri dengan siapa saja Bapak Ibu, dan jangan pernah kita berbangga. Iri dan sombong itu menjauhkan kita dari hidayah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil dari penggalan ayat ini, ilmu sebagai amanah. Orang Nasrani Yahudi itu dapat ilmu betul-betul dalam kitabnya sendiri. Bahkan Allah mengatakan mereka tahu calon nabi itu daripada mereka tahu dengan anak mereka sendiri. Tapi ilmu yang mereka ketahui mereka tutupi Bapak Ibu karena iri dan dengki itu. Maka jangan sampai kita juga menutupi ilmu Bapak Ibu. Tahu kita ini salah kerjaan ini kita biarkan, maka saat itu kita sudah sama dengan Yahudi Bapak Ibu. Kita mengikuti Yahudi, tapi kita sama dengan Yahudi. Yahudi tidak menutupi kebenaran. Maka kalau ada di antara kita yang menutupi kebenaran, pada saat itu bibir Yahudi sudah ada pada kita. Kalau banyak sekali yang kita sampaikan karena kita mengiat setiap subuh ini 7 atau 10 menit. Kemarin dilihat kepada 15 menit, sekarang sudah 10 menit.